kita belanja. Oke, belanja uangnya 50.000, kita beli telur 2 misal. Oke, diproses dulu. Oke, berhasil, sisa uangnya 18.000, kita tekan enter. Nah, berubah jadi 18.000. Sekarang kita kembali ke main menu. Oke, balik lagi, kita pinjam uang sekarang deh. Nah, sedang mencari tetangga yang bisa dipinjemin. Nah, kita masukin 500.000, tiba-tiba 500.000. Halo teman-teman, balik lagi di Nyoba Coding. Pada video kali ini kita mau lanjutin project sebelumnya teman-teman ya. Kita bikin mini store. Jadi di sini aku bakalan rekap dulu kita udah bikin apa aja. Di sini kita udah bikin menu utama teman-teman yang dia itu punya 4 menu pilihan gitu. Kita bisa cek uang kita bisa belanja, kita bisa pinjam uang ke tetangga atau kita bisa pulang atau programnya berakhir. Gitu. Nah, di sini untuk pilihan cek uangnya atau cek dompet ini hanya menampilkan uang kita ya. Kita punya saldonya berapa. Gitu. Terus nanti ketika kita kasih feedback enter, dia akan balik ke menu utama. Nah, yang kedua ini nanti ada function belanja. Dia masuk ke proses belanja di sini. Nanti kita akan tambahin input user. Terus nanti untuk checkingnya kita akan gunain parameter. Gitu. Jadi kita nggak perlu bikin yang terlalu detail ya untuk semua kondisinya. Misalnya uang kita cukup gak buat beli beras, uang kita cukup gak untuk beli telur, uang kita cukup gak untuk beli minyak. Nanti biarkan kita akan bikin satu tempat terpisah untuk ngecek uang kita itu cukup atau enggak dengan harga barangnya teman-teman. Gitu. Nah, terus di sini ada juga pinjam untuk pinjam uang tetangga. Gitu. Di sini kita udah bikin inputannya ya atau sistem untuk mencarinya juga. Nah, nanti kita batasin teman-teman. Jadi di sini kita akan batasin dia itu cuma boleh pinjam sebanyak 100.000. Kalau misalnya dia pinjamnya lebih dari 100.000, ini orang-orang gak ada yang mau minjemin ini. Gitu. Jadi biarin aja dia gagal atau cari uang sendiri lah, atau silahkan di custom projectnya. Gitu. Nah, terus untuk pulang ya udah, ini udah selesai. Ini cuma kasih kalimat terima kasih dan quit. Oke, nah sekarang kita akan lanjutin lagi untuk function belanjanya teman-teman ya. Jadi di bagian sini kita bikin inputan untuk si usernya dulu gitu. Dia mau belanjanya apa gitu. Oke, kita lanjutin lagi aja. Jadi kita bikin inputan pilih underscore belanja sama dengan input. Terus kita masukin mau belanja apa. Kita masukin clue-nya adalah 1 sampai 7. Kita punya 7 menu. Gitu. Nah, terus di sini kita bikin jika pilih belanjanya sama dengan 1. Nah, ini kita lempar ke function yang baru, teman-teman. Jadi di sini kita bikin function yang namanya mungkin transaksi gini. Jadi nanti kita akan ngeceknya di sini def transaksi gitu. Nah, terus di sini baru kita bikin ya. Nah, di sini untuk yang def transaksi kita akan masukin harga barang sebagai parameter. Jadi nanti uang kita itu akan selalu dibandingin dengan harga barang. Harga barangnya cukup atau tidak. Gitu ya. Jadi di sini kita akan bikin dulu ketika dia pilih 1. Nah, di sini kita bikin, nah ini kan lagi transaksi ya, berarti kita kasih clue-nya dulu kayak memproses belanja. Terus kita gunain lagi time.sleep 3 mungkin. Jadi dia proses dulu. Nah, baru di sini ada kondisi untuk ngeceknya. Jika uang saya lebih dari harga barang, nah kalau uangnya lebih dari harga barang berarti dia berhasil kan. Jadi kita kasih tahu print berhasil belanja. Terima kasih. Ya, nah terus kita lakuin pengurangan untuk si uangnya. Jadi kita buat uang saya minus sama dengan, kita kurangi dengan harga barang. Oke, kita coba cek dulu ini merah. Oke, unresolved reference. Nah, ini jadi
ini kan sebenarnya global ya teman-teman ya, tapi ini global hanya untuk ditampilkan ya. Kalau kita mau lakuin sebuah operasi matematika, nah berarti kita ini belum diperbolehkan. Nah, terus solusinya gimana? Kita tambahkan global, di sini uang saya. Nah, sekarang nggak ada masalah tuh. Oke, kalau uangnya lebih berarti dia berhasil belanja. Terus di sini uangnya dikurangi. Nah, terus di sini kita tampilin uangnya dia sisa berapa. Gitu ya, print sisa uang kamu adalah, kita panggil si uang saya. Terus else-nya, ini kalau uangnya nggak cukup, kalau dia nggak cukup berarti kita kasih tahu print uang tidak cukup dan tidak bisa belanja. Dah gitu. Nah, terus setelah dia berhasil atau tidak, ini kita tambahkan input, tekan enter untuk melanjutkan gitu. Tekan enter untuk melanjutkan, yang dimana nanti kalau dia tekan enter, nah dia akan balik lagi ke function belanja teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti di sini setelah dia tekan enter, nanti dia akan balik lagi ke belanja. Jadi di sini biarin aja, nanti dia balik lagi. Oke, kita coba masukin dulu misalnya if pilihan belanja sama dengan 1, nah kita masukin nih harga barangnya adalah 13.000. Nanti 13.000 akan dilempar ke sini harga barang. Nah, baru nanti dibandingin di sini uangnya lebih nggak dari harga barang. Nah, kalau misalnya lebih, nanti dia baru dikurang. Seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti untuk balik ke belanjanya berarti kalian bisa tambahkan belanja di sini. Ya, atau nggak usah, kita coba dulu deh. Kita coba running. Oke, kita belanja 1 beras 1 liter. Oke, memproses. Nah, berhasil belanja, terima kasih, sisa uang kamu adalah 37.000. Tekan enter untuk melanjutkan, enter. Oh, dia balik ke awal. Nah, supaya dia balik ke belanja, karena kita mau dia baliknya di belanja aja. Karena uangnya masih cukup. Nah, nanti baru kita tambahin di sini. Oh, berarti di sini kita tambahin aja 0. Sini ya. Kembali ke main menu gitu. Jadi nanti kalau dia pilihnya 0 baru dia akan balik ke main menu ya. Jadi kita tambahin elif, pilih belanjanya sama dengan atau enggak, di sini kita bisa buat dengan 0, baru di sini 1. Nah, di sini baru kita nih transaksinya 13.000. Nah, terus yang bagian 0 karena di sini kita pakai looping, nah kalian bisa tulis aja ini dengan continue. Atau di sini kita bisa dengan pass aja kosong, ini tidak melakukan apapun. Nah, nanti karena dia tidak melakukan apapun, dia akan langsung balik ke awalnya. Ini kita coba lagi ya. Oke, kita masuk ke belanja. Nah, kalau kita pilih 0, enter, nah balik ke awal lagi. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal lanjutin aja teman-teman. Kita bikin dulu kondisi untuk semuanya ya. Jadi alif 1, terus kita bikin sampai 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Yang kedua itu 32.000, 18.000. 32, 18, 12, 545. 12, terus ini 5.000, ini 4.000, ini 5.000 lagi. Gitu. Oke, kita coba running dulu. Nah, kalian lihat 2 belanja. Nah, itu ya. Kita coba 2 beli telur 32.000, ini langsung setengahnya, ini lebih. Kayak uangnya 18.000, kita enter untuk melanjutkan. Nah, balik lagi ke sini ke belanjanya. Kita beli beras seliter. Nah, tinggal 5.000 nih, tekan enter lagi. Nah, kita beli lagi nih. Misalnya beli minyak, nggak cukup nih tapi nih. Kita coba lihat ya. Tuh, proses belanja.
Nah, uang tidak cukup dan tidak bisa belanja. Kalau kita tekan enter, nah uangnya nggak berkurang teman-teman. Jadi kalau dia gagal belanja, ini uangnya nggak akan berkurang. Tapi kalau berhasil nanti dia akan berkurang nih. Kita coba soto 6. Nah, uang kamu sisa 1.000. Tekan enter, masih bisa. Tuh, uangnya sisa 1.000. Nah, sekarang kita akan coba si function pinjam uang nih, karena uang kita udah habis. Jadi di sini kan udah ada inputan si user ya. Nah, kita mau nanti dia ini pinjam uangnya dibatasin. Jadi nggak bisa lebih dari 100.000. Berarti kita bikin condition dulu. If pinjamnya lebih dari 100.000. Ya, 100.000. Bentar. Nah, 100.000, maka di sini kita akan kasih dia prompt-nya apa ya? Kalau misalnya uangnya kebanyakan, oh ini kita kasih ini dulu. Jadi setelah dia input, nah nanti dia tunggu dulu tuh. Tunggu dulu, kita kasih kayak gini print di proses dulu. Tunggu ya, lagi dicari orangnya yang mau minjemin. Nah terus kita kasih kalau uangnya minjemnya lebih dari 100.000, kita kasih dia gagal pinjam. Gak ada uang sebanyak itu. Gitu. Nah tapi kalau misalnya else, berarti dia nanti kurang dari 100.000, berarti uang kita ini ditambah dulu dengan pinjam. Nah, ini juga uang saya dia lokal ya. Karena di sini kita lakukan operasi matematika, maka di sini kita globalin juga. Global uang saya. Plus sama dengan pinjam. Nah, terus kita kasih print di sini berhasil hasil pinjam uang, terus jangan lupa dibalikin. Oke, kalau udah terus kita kasih input, tekan enter untuk kembali ke main menu. Oke, tutupnya hilang tiba-tiba sini. Oke, nah sepertinya udah. Kita coba running ulang. Oke, kita cek dompet dulu. Oke, uangnya 50.000, kita ke utama lagi. Kita belanja. Oke, belanja uangnya 50.000, kita beli telur 2 misal. Oke, diproses dulu. Oke, berhasil. Sisa uangnya 18.000. Kita tekan enter. Nah, berubah jadi 18.000. Sekarang kita kembali ke main menu. Oke, balik lagi. Kita pinjam uang sekarang deh. Nah, sedang mencari tetangga yang bisa dipinjemin. Nah, kita masukin 500.000. Tiba-tiba 500.000. Nah, diproses dulu nih. Udah pasti ketolak nih. Karena kita tadi, nah tuh bikin lebih dari 100.000 ya, itu udah nggak boleh. Gagal pinjam, nggak ada uang sebanyak itu, tekan enter untuk kembali ke main menu. Kita enter, nah kita pinjam lagi. Dia masih tetap mau pinjam, misalnya ya udahlah, gocap aja dulu. 50.000, enter. Nah diproses dulu. Nah berhasil pinjam uang, jangan lupa dibalikin. Nah tekan enter tuh. Kembali ke main menu, terus kita cek dompet. Nah, kalian lihat ya. Dia jadi 68.000. Tadi kita habis beli telur tuh 32.000. Kembalinya adalah 18.000. Nah, terus ditambahin uangnya 50.000. Nah, sekarang jadinya uang kita adalah 68.000. Gitu. Terus kalau misalnya kita pulang ya udah programnya berhenti, selesai. Gitu. Oke, paling segitu aja teman-teman. Thank you yang udah nonton dan kita akan ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.